14 Januari juga ini adalah ketangkap juga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Kita bisa melihat bagaimana circle-nya. Jadi kalau orang bilang ya maaf ya dalam hukum itu ada transaksi mafia, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika orang-orang itu yang bermasalah gitu loh. Sulit harapan-harapan publik, ya wajar masyarakat itu kecewa, wajar masyarakat bilang ada jual beli hukum, ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa ya di acara yang digelar hari ini oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi ya. Hari ini menyoroti kasus, masih ingat kan ya, Zaruf Rikar itu. Perlu diingatkan lagi soalnya kadang-kadang memori publik itu cepat hilang meskipun ketika pertama kali ditangkap pada Oktober 2024 itu heboh banget ya. Tapi sekarang mungkin banyak yang sudah lupa ya, ditimpa kasus lain, ditimpa lagi kasus lain, ditimpa lagi banyak banget. Sehingga terlalu banyak korupsi, terlalu biasa akhirnya lupa begitu saja. Padahal kasus Zaruf Rikar ini sudah masuk dalam proses pengadilan begitu ya. Nah inilah yang akan kita soroti kali ini karena dalam surat dakwaan ya di kasus ini dianggap tidak cermat begitu ya. Atau sengaja dibuat tidak cermat mungkin ya. Karena dalam surat dakwaan itu seperti disampaikan tadi ya, hanya dikenakan pasal gratifikasi, tidak diuraikan dari mana uang yang begitu banyak, 915 miliar apa 920 ya? 20, selisih 5 lumayan. Karena kadang-kadang saya baca 915, kadang-kadang 920 miliar. Dan 51 kilogram emas begitu ya. Ini uang siapa begitu. Nah ini sengaja ditutupi dan yang lebih menarik lagi dalam penggerbekan itu jelas-jelas ada uang yang bertuliskan begitu ya. Lisa Rahmat begitu ya. Ini terkait dengan kasus Ronald Tanur dan Sugar Group ya. Untuk kasus Sugar Group ini sudah jelas ditulis. Nah ini kan sudah pasti bisa diduga kuat begitu kasus suap untuk memuluskan kasus Sugar Group begitu ya. Tapi anehnya, nah ini anehnya ya, lenyap, Sugar Group ini lenyap dari surat dakwaan. Tidak disebut sama sekali padahal ada uang 200 miliar dalam penggerbekan itu. Nah ini tidak ditulis sama sekali di surat dakwaan. Apalagi uang 915 miliar itu sama sekali tidak ditulis dari mana. Yang sudah jelas-jelas ada buktinya saja tidak disebutkan ya, hilang dalam surat dakwaan. Ini yang menimbulkan kecurigaan, apakah ada suap dalam penuntasan kasus suap begitu ya. Agak bingung kan ya. Korupsi di korupsi tadi itu ya, korupsi sambil korupsi ya. Atau sambil menyelam kelelep ini namanya. Jadi tentu siapa yang bertanggung jawab dengan surat dakwaan ini? Tentunya Jampitsus ini. Ini yang menjadi sorotan oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi ya. Kemudian arahnya tentu ke Jampitsus Febri Ardiansah ya begitu ya. Nah ini dipertanyakan ada apa sebenarnya? Mengapa surat dakwaan ini terkesan ganjil dan terkesan ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Bagaimana dalam hukum pidananya begitu. Karena saat ini juga sudah hadir para pakar hukum pidana. Langsung saja ini kita panggil ya untuk berdiskusi. Kita nanti akan berdiskusi sampai menjelang buka puasa pastinya. Baik hadirin, yang pertama ada Dr. Asmi masih sholat ya? Oh sudah datang ya. Dr. Asmi Sahputra SHMH, ahli hukum pidana Universitas Trisakti. Ini. Ya ini barang bukti 920 miliar dan 51 kilogram emas dalam perkara terdakwa Zaruf Rikar suap atau gratifikasi. Itu materinya, silakan ya Dr. Asmi. Kemudian ada Pak Petrus Celestinus, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Silakan Pak Petrus. Maju Pak, jangan dari situ. Ya. Ya itu ini narasumber yang kedua Pak Petrus Celestinus,
Baik, kami undang narasumber berikutnya ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti juga. Ini silakan Pak Fikar. Nah, ini ada dedengkotnya. Mas Sugeng Teguh Santoso SH Ketua IPW. Suhu nih ya. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi nih untuk para pembicara ya. Baik, langsung kita mulai. Pertanyaannya masih tetap tadi itu ya. Ada apa sebenarnya dalam surat dakwaan kasus Zaro Frikar ini? Akankah kasus ini berakhir seperti kasus-kasus lainnya ya, yang akan berhenti di Zaro Frikar saja dengan vonis yang ringan, tapi tidak mengungkap aliran dana 920 miliar itu. Baik, langsung mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Aswi Saputra ya. Sesuai urutan ini Pak, di sini. Silakan. Baik, terima kasih. Menarik sekali teman-teman sekalian. Apapun hari ini adalah kegundahan kita untuk melihat. Kalau saya menyatakannya adalah seperti partisipasi publik, bahwa ada koreksi publik. Gitu. Karena kita digemparkan dengan barang bukti yang didapatkan 920 miliar, tapi kok pemantiknya kok yang dari perkara Surabaya cuma 5M. Itu kan kayaknya. Untuk mengedepankan, karena katakanlah ini kajian yang harus dikaji secara akademik, saya juga ada slide yang saya paparkan, mudah-mudahan teman-teman bisa dipaparkan tidak biar nampak ini atau tidak ya. Baik, kalau memang bisa dipaparkan. Slide ini saya beri nama problematika persinggungan tindak pidana suap dalam kasus Jarop dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang jaksa penuntut umum. Itu slide yang saya buat. Kalau boleh ditampilkan teman-teman, karena tadi sudah diberikan. Saya memulainya adalah dengan anatomy of crime. Saya merunut karena memang dalam pidana itu saya menyebutkannya dalam mahasiswa saya setelah anatomy of crime, AOC, saya menyebutnya dengan Mas Teguh Sol2. Sol sepatu ya, kadang memanggilnya itu gampang. S adalah subjek, O adalah objek, L adalah lokasi, T adalah tempus, U adalah uraian. Itu adalah hal yang terpenting sewaktu kita menelaah dalam sebuah perkara. Jadi dalam anatomy of crime yang saya paparkan hari ini, itu akan tampak sekali bahwa dari tanggal 24 Juli 2024 kita bisa melihat terjadian Majelis Hakim PN Surabaya pada waktu 3 orang majelis hakim. Terus tanggal 23 Oktober 2024 ketiga hakim tersebut ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Di situ juga sudah ada putaran duit 20 miliar. Terus 24 Oktober Pak Jarop juga dalam pengembangannya mantan pejabat MA juga ditangkap dengan 51 kilo emas dengan 920 miliar dengan uang-uang yang mata uang asing dan uang rupiah yang kalau ditotalkan lebih kurang hampir 1 triliun seperti yang tadi disampaikan. 14 Januari juga ini adalah ketangkap juga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Kita bisa melihat bagaimana circle-nya. Jadi kalau orang bilang ya maaf ya dalam hukum itu ada transaksi mafia, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika orang-orang itu yang bermasalah gitu loh. Orang-orang hukum itu kan adalah calon penyelesai masalah. Tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah jika diri mereka itu yang bermasalah. Bagaimana mereka bisa menegakkan keadilan, orang yang pilar keadilannya sendiri sampai Mahkamah Agung goyang. Rasanya ya sulit harapan-harapan publik, ya wajar masyarakat itu kecewa, wajar masyarakat bilang ada jual beli hukum, ya karena pilar kekuatan yang besar itu di tingkat kekuasaan Mahkamah Agung ataupun permainan-permainan di tingkat kasasi dan PK itu begitu besar. Sampai ada anekdotnya, kalau Anda bermain di M berarti uangnya M, karena ada Mahkamah Agung gitu loh. Seolah-olah itu yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita bisa lihat tanggal 24 itu ada terjadi juga penangkapan, terus 26 penetapan tersangka oleh kejaksaan. Terus ada tanggal 2 Oktober kita bisa melihat juga ada uang. Ini nanti mudah-mudahan bahan ini bisa saya paparkan. Ada slide-nya bisa tampil ya, tidak ya. Kedua, saya mau fokus kepada bangunan pembuktian. Bangunan pembuktian, saya mengambil di sini titik krusial daripada kasus ini adalah di mana ada nilai uang yang tadi disampaikan dan di situ disampaikan dalam dakwaan juga. Di dalam dakwaan tersebut dinyatakan ada bertuliskan, ditemukan dokumen catatan. Saya mengambilnya ada ya. Jadi
ditemukan dokumen catatan, dan ini adalah disebutkan di dalam dakwaan, di dokumen catatan yang bertuliskan nomor perkara atau kode-kode tertentu haruslah dianggap sebagai tindak pidana suap. Saya mengambil, ini adalah dalam dakwaan halaman 16. Jadi bukan katanya kami yang ada di sini, tapi menyitir daripada surat dakwaan. Aneh sekali. Bagaimana dia menyatakan ada suap? Suap itu akan berlaku menjadi ada pemberi suap dan penerima suap. Bagaimana kalau dia hanya meletakkan kasus yang di Surabaya yang 5 miliar atau katakanlah 20 miliar peredaran, sedangkan barang bukti ada hampir 1 T. Artinya apa? Nah, saya menampilkan lagi dalam surat dakwaan tersebut, saya menyatakan ini ada kisah aksi tersembunyi di etalase kekuasaan. Jadi ada aksi tersembunyi sesuatu, padahal kalau dakwaan 143 dan katakanlah kewenangan jaksa bikin, itu kan harus jelas, terang, lengkap, gitu ya, teliti. Kalau lengkap kan berarti tidak boleh dikurangi. Kalau itu lengkap, berarti dari fase penyelidikan ke penyidikan ada yang kurang. Persoalannya adalah, oke, kita memang marah nih sama Pak Jarod, tapi lebih marah lagi dalam kualitas penegakan hukumnya. Artinya memungkinkan tidak ada BAP ganda. Jika misalnya Pak Jarod bernyanyi, katakanlah sudah ada memberikan keterangan, ataupun ada saksi lain yang menyatakan, itu kan sudah ada perluasan petunjuk, seharusnya dengan nomor-nomor perkara tersebut bisa dicek. Gitu loh. Apalagi kalau tadi disebut oleh katakanlah pembawa acara kita, perkara yang Lampung itu enggak salah satu perusahaan besar itu kan sudah bernostalgia dari 2007, Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Pengadilan Negeri Kota Bumi, beberapa kali kasasi, beberapa kali PK, dan bahkan menyitir beberapa pejabat tinggi Mahkamah Agung yang ada sekarang. Dan itu klik dengan dokumen-dokumen catatan-catatan Pak Darat. Dan lebih miris lagi kalau kita lihat, kisah aksi tersembunyi di etalase tadi berarti apa? Dakwaan ini kan ingin mengalihkan, padahal kan dakwaan itu kan menjadi dasar jantung validasi dari penyelidikan, kasus ini penyelidikannya ada di jaksa, terus juga akhirnya penuntutannya ada di jaksa. Berarti kan filternya ada yang hilang, diabaikan, ada di sini gitu. Apa maksudnya mengalihkan dakwaan? Berarti tidak mau mengusut terhadap fakta-fakta yang real. Bukannya hukum acara pidana menyatakan bahwa itu adalah bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau buktinya ada udah terang dengan cahaya, ada duit hampir 1 triliun dan ada 51 kilo, kenapa ini nggak dikejar? Jangan-jangan ada sayur di balik bakwan. Tentu sayur di balik bakwan ini, dalam hal ini pimpinan tertingginya, siapa koordinator penyelidikan ini, siapapun koordinatornya harus bertanggung jawab. Kenapa tidak tergambar di dalam surat dakwaan? Ada apa ini? Seharusnya tergambar. Kode-kode yang tadi itu adalah sesuatu hal-hal yang sudah jelas ya kan, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. Kuhap udah bilang juga nggak perlu dibuktikan, tinggal dia perluas perdalam penyelidikannya kemarin sebelum dilimpahkan buru-buru ke katakanlah pengadilan. Dan lebih anehnya lagi, sorry banget, kalau kita mengacu dan undang-undang ini juga tidak hanya ketimpangan ini semakin tampak. Karena dengan jenjang bangunan alat bukti tadi, duit, emas, dan catatan-catatan nomor perkara atau kode tadi, itu kan penitipan. Bukannya undang-undang tindak pidana pencucian uang itu juga penitipan orang yang dititipkan. Jadi bukan hanya mentransfer, mengubah, ya kan, membelanjakan, tapi menitipkan itu juga adalah bagian daripada tindak pidana pencucian uang. Berarti siapa yang jahat? Itu tadi, menegakkan hukum dengan tidak mekanisme yang tepat. Jadi menurut saya adalah dakwaan jaksa ini patut kalau dia tadi tahu ada sesuatu yang sudah menjerangkan, misalnya kita bikin ilustrasi Pak Jarod sudah menyampaikan ini spolan, ini spolan, ini spolan, berarti dia tidak menerangkan, menuliskan, karena seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu harus menuliskan apa yang disampaikan oleh orang yang diperiksa itu dengan kalimatnya dan segala macam. Sehingga kalau ini dipaksakan berarti tidak cermat, ada yang palsu, berarti tidak hati-hati, ada rekayasa atas fakta, maksudnya untuk apa? Ya sorry, karena ini tentengannya gede, berarti kan persoalannya di tentengannya. Ini kan bukan masalah tantangan, tapi masalah tentengan. Ini bukan masalah PR, tapi masalah RP. Ini bukan masalah air mata, tapi mata air. Jadi ini bukan beda pendapat, bisa jadi beda pendapatan karena uang gede. Ya nurani kita yang paling tahu. Anda ini tidak hampir 1 T dan enggak emasnya sekian puluh, itu apalagi hari ini yang harganya melesat ini.
Ya patut diduga jaksa khususnya siapapun petinggi tertinggi dalam unit Tipitsus wajib untuk kita kali. Artinya, apakah ada kejahatan dalam jabatan? Atau itu tadi, prinsip kehati-hatian dalam dakwaan juga tidak dilakukan. Jadi nyata ini, dia merundingkan transaksi kah? Supaya tidak menarik yang lain? Atau ada sudah terima tamu? Ada pihak lain yang memang diduga terlibat terhadap itu, tapi sudah menerima tamu. Ya kita bisa lihat. Kotak Pandoranya adalah, di dalam kasus ini menurut saya catatan akhir saya adalah, ada sesuatu yang patut mencurigakan telah terjadi, dan menunjukkan isyarat ada konflik kepentingan dalam kasus ini. 3, adanya permainan hukum yang masuk sampai ke inti permasalahan. Jadi permainan ini sampai ke inti permasalahan. Khususnya berkaitan uang yang merundingkan transaksi atas jumlah nominal alat bukti. Saya kira ini catatan-catatan yang dapat saya sampaikan, nanti lebih dalam lagi, karena tadi kita senggol terhadap satu perkara yang tadi perusahaan besar di Lampung. Saya kira itu adalah menjadi satu kode juga, karena kabarnya uang di situ juga cukup besar. Ada yang bilang ratusan miliar juga. Nah, makanya ini kita perlu secara tuntas membuka secara, dan publik punya hak, media juga punya hak sebagai bagian daripada demokrasi untuk kita mendapatkan transparansi. Makanya kepada teman-teman, jika kita punya kesempatan ke depan, majulah ke depan meluruskan. Jangan bikin umek, jangan bikin muter. Tapi mari bersatu dalam kesatuan, bukan mari bersatu dalam kekuasaan. Selamat sore teman-teman sekalian. Tangan dulu nih. Terima kasih Dr. Azmi ya, karena memang aliran dana ini penting ya. Itulah sebabnya penting ini gratifikasi atau suap. Karena kalau suap berarti ada pemberi suap, penerima suap, dan untuk kasus apa begitu ya. Ini penting karena jika kita tidak tahu aliran dana 920 triliun itu, maka kita tidak tahu siapa saja penerimanya. Kita berharap dengan diketahui aliran dana maka terbongkar ya semuanya ini. Tokoh-tokoh, para pemain mafia-mafia besar. Tidak berhenti di kasus di Surabaya, pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tanur yang hanya berapa M saja. Ya, ini harus lebih besar. Kalau kita tidak tahu aliran dana, berarti kita tidak tahu siapa hakim-hakim penerimanya, pemain-pemainnya siapa tidak tahu. Jangan-jangan hakim-hakim yang mengadili Zaruf Rikar ini adalah kliennya Zaruf Rikar gitu kan, yang biasa sudah dikasih sama aja bohong itu namanya ya. Jeruk makan jeruk itu namanya. Kalau jangan-jangan uang 920 miliar itu adalah titipan untuk diberikan kepada hakim-hakim yang saat ini mau menghakimi Zaruf Rikar gitu. Ini kan dagelan jadinya. Makanya ini penting, transparansi itu penting diungkap. Siapa penerima, siapa pemberi, begitu ya.